Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi bersama kita. Aku Raihan dan rekan saya, aku Bagas, di podcast Mandua Banyuwangi. Alhamdulillah ya Kak Bagas, hari ini kita bisa podcast bareng nih. Iya. Gimana nih kabarnya Kak Bagas hari ini? Oh, baik sekali. Kalau kakak sendiri bagaimana? Alhamdulillah aku hari ini happy banget Kak Bagas. Iya. Dengar-dengar bintang tamu kali ini itu orangnya spesial ya Kak? Wah iya Kak, jadi kita kedatangan bintang tamu sangat spesial kali ini. Dengar-dengar alumni dari Mandua ya? Iya. Wah, langsung aja kita sambut ya Kak. Ini dia Kak Tasya. Halo. Yeay. Halo. Gimana nih teman-teman? Kak Tasya gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalian berdua gimana? Alhamdulillah baik. Baik juga ya. Seneng banget bisa podcast sama Kak Tasya hari ini. Sama kalian, saya juga seneng banget podcast sama kalian. Akhirnya bisa gitu ya podcast lagi di News Mandawangi, podcastnya Mandua Banyuwangi. Keren. Akhirnya setelah sekian lama. Iya. Gimana nih perasaannya setelah lama nggak keman lagi? Gimana nih? Ya, perasaannya pastinya kayak bangga gitu ya. Ternyata Mandua Banyuwangi sekarang udah lebih bagus, keren, tambah wah besar banget. Ada gedung baru itu. Ya. Penampakannya gedung baru, oh ternyata sekarang udah berubah gitu ya. Jadi lebih tertata, lebih baik, bagus gitu, keren, tambah keren pokoknya. Gitu teman-teman. Kak Bagas ada yang tanya? Untuk akhir-akhir ini apa Kak Tasya sendiri ada kesibukan gitu? Ya akhir-akhir ini kesibukan saya sih kuliah ya tentunya. Kuliah di Universitas Negeri Surabaya. Dan saya juga sekarang kesibukan ya mengikuti ajang perlombaan, terkadang juga mengikuti organisasi gitu, organisasi yang ada di UNESA. Ya tentunya saya berkeliuk dalam public speaking, dunia public speaking seperti itu pada kesibukan saat ini gitu. Wih, keren banget ya Kak. Keren banget. Kalian juga keren. Denger-denger nih Kak, Kak Tasya itu udah jadi presenter di Unesa TV. Boleh diceritain nggak sih kok bisa jadi presenter? Alhamdulillah. Jadi gini, kemarin itu kan saya mengikuti ajang perlombaan yang diadakan Universitas Negeri Surabaya. Namanya itu perlombaan Kece Cari Talenta gitu ya. Jadi Kece Cari Talenta itu mencari bakat-bakat atau talenta-talenta yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia. Itu dari umur berapa ya kemarin itu? Oh, dari SMP kelas 1 sampai mahasiswa. Seperti itu. Jadi kemarin itu pesertanya kurang lebih 200 dari berbagai macam daerah di Indonesia seperti itu. Nah, tahap-tahapannya perlombaan itu pertama ada seleksi media sosial. Nah, jadi kita tuh kayak diseleksi, pertama kita buat video, kemudian kita diseleksi lewat video di TikTok gitu kan. Nah, kemudian setelah melalui tahap itu kita diambil berapa ya kemarin tuh? 25 kayaknya. 25 finalis. Nah, kemudian itu langsung live gitu. Maksudnya kita itu diadu lagi tapi dengan Zoom. Oh, Zoom. Zoom. Jadi kemarin itu ya Zoom. Setelah Zoom kita diambil 10 finalis podcast dan 10 finalis podcaster. Jadi masing-masing itu diambil 10-10, jadi kan 20 totalnya ya. Nah itu setelah kita melewati rangkaian perlombaan secara daring, kita melakukan proses karantina. Alhamdulillah saya bisa di tahap semifinal ya namanya itu. Kemarin itu semifinal, alhamdulillah
Kemudian kita waktu itu saya melakukan karantina selama 2 hari di Surabaya. Tentunya itu banyak sekali materi-materinya ya, mengenai kayak presenter-presenter kayak gitu. Terus bertemu dengan idola-idolanya para siswa mahasiswa gitu ya. Tahu Fania Winola? Tahu. Bagas ya nggak sih? Iya, Mas Bagas. Bagas yang di COC. Oh, tahu. Ya tahu Tahu, kan tahu, ya tahu. itu. Nah kemarin tuh aku sharing juga materi-materi tentang presenter public speaking itu dengan Kak Winola sama Fania Winola sama Bu Herma. Itu Bu Herma itu direktur dari Unesa TV yang sekarang saya bisa direkrut di Unesa TV itu karena ada itu tadi siapa namanya Bu Herma, karena Bu Herma itu direktur dari Unesa TV. Nah itu setelah saya melalui proses karantina dan akhirnya saya melalui proses semifinal, yaitu tepatnya kemarin itu di Mall Lagun, di Lagun Venue itu di Surabaya, mall di Surabaya. Alhamdulillah saya terpilih jadi 3 besar kemarin itu. Setelah itu saya melakukan sesi tanya jawab gitu loh. Saya tanya jawab kayak duta-duta ya. Jadinya kayak duta-duta kemarin saya ya. Wah agak panik saya. Wah ini kok kayak gini. Iya soalnya tuh kayak diambil dari 10 orang itu tadi, dari podcast dan juga podcaster. Itu kan masing-masing diambil 3 orang. Kalau udah jadi semifinal gitu. Nah itu kita dilakukan kita tuh kayak dikasih tanya jawab gitu kayak duta-duta. Wah aku kaget ya, wah gimana ini gitu ya, tapi ya udah sih aku lakuin aja meskipun aku agak ya deg-degan ya namanya juga kompetisi kok dadakan ada kayak gitu. Ya udah sih, terus akhirnya alhamdulillah saya menjadi juara 3 di Kece Cari Talenta, dan sudah selang beberapa waktu ya, 2 minggu kayaknya. Kemudian saya dihubungi dengan pihak Unesa TV, direktorat Unesa, direktorat kayak infokomnya Unesa. Gitu. Kan di sini kayak infokomnya Mandua Banyuwangi, kalau di sana infokomnya Unesa gitu teman-teman. Jadi ya udah aku disuruh nyoba gitu ya, disuruh nyoba jadi presenter. Ya itu pertama kali aku debut itu bulan kemarin November kayaknya itu. Ya udah sih. Banyak ya agak kaget ya. Oh, ternyata saya itu dihubungi sama pihak Unesa TV. Nggak nyangka gitu loh, teman-teman. Nggak nyangka banget. Saya ya gitulah. Agak susah ya masuk situ. Iya. Tahu sendiri gitu. Presenter ini emang cita-citanya Kak Tasya dari kecil atau gimana? Enggak sih. Aku nggak ada cita-cita jadi presenter. Gimana ya? Awalnya tuh ya dari Mandua Banyuwangi ini. Oh, dari Mandua Ya, ini. betul. Dulu saya ikut jurnalistik. Nah, itulah yang menjadikan saya bisa menjadi presenter. Cikal bakalnya. Cikal bakalnya teman-teman. Ya betul, bibitnya ya dari sini, karena dulu itu saya mengikuti kayak News Mandawang ini kan udah dari tahun kapan ya? Tahun 2020, udah lama teman-teman. Nah itu aku ikut jurnalis dan ikut kayak jadi reporting, terus presenter. Dari situ saya belajar. Aku belajar dari situ teman-teman. Kayak gitu. Jadi ya cikal bakalnya itu dari Cikal sini. bakalnya itu di mana? Tumbuhnya itu di man gitu, diolah dengan guru-guru terbaik saya, ya, seperti Pak Fajar, dan juga Pak Novel yang sudah yang sudah tidak di sudah sini. tidak di sini. Itu keren. Gimana? Kalau boleh tahu apa sih Kak motivasinya Kak Tasya bergabung dengan Unesa TV? Ya karena saya juga bakatnya di presenter ya. Saya lihat itu saya emang berbakat di presenter ya. Itu ya udah sih, saya ikuti alurnya aja sih teman-teman. Tak ikuti alurnya, soalnya kan dari saya mengikuti lomba dan akhirnya saya kok bisa gitu ya. Awalnya itu saya kok ragu gitu, mencoba ya ikut asal nyoba aja. Aku itu ikut terus akhirnya ternyata aku bisa gitu kan. Ya udah sih akhirnya aku ngelanjutin, terus kemudian dihubungi sama pihak kru Unesa TV, terus ya udah saya ikut
menjadi presenter gitu ya. Sebelumnya saya nggak punya apa ya pandangan kok bisa sampai di situ, nggak punya gitu. Cuman itu waktu saya masih dan itu udah penerimaan jalur SNPMB itu SNBP itu ada Unesa TV itu lewat di beranda saya. Wah, ini kok keren-keren presenter dari Unesa TV kok keren-keren, aku bisa nggak ya kayak gitu. Nah, jadi ternyata ada event lomba Kece Cari Talenta yang adain Unesa TV. Wah, ini kesempatan nih buat aku nyoba gitu. Ternyata aku diberikan kesempatan gitu ya dengan bergabung di Unesa TV seperti itu. Kak Tasya, kan sekarang kuliah di Unesa. Bener. Unesa ini emang pilihan satu-satunya Kak Tasya atau ada pilihan lain? Oke. Unesa pilihan saya di SNBP. Oh, di SNBP. Kalau jalur kan saya ikut dua itu jalur SNBP dan juga SPAN PTKIN. Itu UIN, SNBP-nya UIN itu kalau diumpamakan gitu kan. Jadi saya kalau di Unesa itu lewat SNBP. Jadi pilihan pertamanya itu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan yang kedua itu ilmu komunikasi. Kalau di SPAN PTKIN itu saya mengambil pilihan pertama itu di Sunan Ampel. Ya. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, UINSA ya. Itu di situ aku ngambil ilmu komunikasi. Pilihan pertama ilmu komunikasi, terus yang kedua tadris kayaknya. Nah, kok ya aku tidak menduga ya, kok ternyata saya itu keterima dua-duanya, teman-teman. Jadi alhamdulillah saya keterima di SNBP. Di SNBP itu pilihan pertama, soalnya saya mengambil pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan di SPAN saya mengambil ilmu komunikasi. Alhamdulillah keterima juga. Tapi ya dengan berat di hati gitu ya saya merelakan UIN demi Unesa gitu. Soalnya kan SNBP nanti kan berpengaruh juga. Iya. Gitu. Buat adik-adik. Gimana? Terus ini Kak, gimana sih Kak caranya membagi waktu antara presenter ini sama jam-jam kuliah gitu? Oke. Untuk membagi waktu ini saya masih belum, jam terbang saya masih belum padat ya. Jadi belum, ya nggak begitu sibuk banget gitu, enggak. Soalnya belum, ya jam terbang saya masih sedikit gitu. Saya kan masih pemula ya, saya di Unesa TV, jadi nggak terlalu banyak. Tapi next bakal ya adalah tayangan-tayangan lainnya, cuman ya next aja giliran gitu ya nanti itu. Jadi ya membagi waktunya saya ya fokus, yang pertama kan kita harus fokus di perkuliahan. Tujuan kita kan pertama kalau kuliah kan pasti kita harus fokus di perkuliahannya dulu gitu kan. Nanti kalau seumpama di perkuliahan itu sudah rampung, sudah selesai semua, akhirnya aku kalau seumpama ada tawaran siaran, oke, boleh, semisal aku free, oke, gitu, terima aja jobnya gitu. Pokoknya selesain dulu kerjaan yang emang benar-benar ya harus dikerjakan gitu. Semisal masih deadline-nya masih lama gitu kan, ya nggak apa-apa sih agak mepet-mepet, cuman jangan ditiru ya teman-teman. Kadang itu mahasiswa itu kadang itu banyak banget ya yang kayak mepet-mepet banget. Debut kerja waktu 1 malam, gimana sih? Kerja 1 malam. Kerja 1 malam. Yang itu apa coba? Yang kerjain tugas 1 malam. Iya, mahasiswa itu kan kayak gitu penyakitnya. Oh gitu mahasiswa. Iya dong. Nanti Baru kamu tahu. rasain dong. Soalnya tugasnya gimana tuh? teman itu lebih parah teman-teman. Lebih banyak teman-teman. Kalau kalian tahu ya, wah, selamat ya kalau Anda nanti keterima di universitas-universitas, ya nikmati saja, nikmati prosesnya gitu. Cara membaginya ya kayak gitu sih, memprioritaskan yang penting dulu dikerjakan, kemudian kalau semisal free, ya udah ikut ngambil job desk-nya itu tadi, gitu. Di Unesa itu banyak teman-teman dari mana gak sih Kak? Banyak banget. Banyak. Cuman aku
masih belum menjelajahi ya. Soalnya itu kan kampus UNESA ada 2 kan, di kampus Lidah Wetan sama di Ketintang gitu kan. Jadi aku yang tak kenali ya wes di daerah Lidah Wetan. Cuman ya beberapa temen aja yang aku kenal. Banyak. Makanya kalau kamu pengen ya monggo join di UNESA. Aduh promosi nih, mohon maaf. Pengen sih sebenarnya ke UNESA. Ya nggak apa-apa, coba aja. Enak kok. Enggak kok, aku tidak memaksa teman-teman. Itu kan pilihan Anda, hak Anda gitu. Oke. Kak, jadi kan kalau misalnya sebelum siaran itu pasti ada materinya. Itu gimana sih Kak? Kakak mempersiapkan materinya itu kayak apa, latihan dulu gitu? Iya, ya pastinya latihan dulu dong. Cuman itu materinya tuh dikasih semalam sebelum kita siaran. Jadi semalam sebelum kita siaran itu udah di-share sama kru dari UNESA TV, kemudian kita pelajari. Setelah kita pelajari, tuh sempet kemarin tuh aku kan pertama kali kan debut jadi presenter di UNESA TV. Tuh aku deg-degan parah, terus ya gimana ya rasanya kayak pertama kali ya salah-salah dong ya pasti kan juga pertama kali gitu kan ya salah-salah wajar, cuman gak apa-apa, itu proses belajarku gitu, tapi asik kok. Kakak ini kan presenter, udah pasti public speakingnya tuh bagus banget. Nggak presenter Gimana sih banget, ngelatihnya? Ngelatih public speakingnya itu gimana Kak? Oke, kalau ngelatih public speakingnya itu ya caranya dengan kita mengikuti perlombaan itu teman-teman. Kayak mengikuti perlombaan kan, saya waktu MAN itu kan sering banget kan ikut lomba-lomba seperti presenter, terus baca puisi juga, saya juga pernah gitu. Jadi dari situ teman-teman kita bisa belajar bagaimana sih cara berpublic speaking yang baik, terus meningkatkan rasa percaya diri, terus mengikuti kayak News Mandawangi jurnalistik ini juga, itu salah satu cara kita belajar public speaking teman-teman. Kita belajar di depan, ngomong di depan umum itu udah salah satu belajar bagaimana sih caranya public speaking yang baik itu, kayak gitu. Kalau teman-teman sendiri gimana? Udah merasa pede apa belum nih di depan kamera ataupun di depan banyak orang gitu? Kadang kalian presentasi tuh deg-deg gak ya? Dredeg banget Pastinya dong. dredeg banget Kak. Ya kan? Soalnya kalian Iya. tuh masih belum terbiasa. Iya. Kalau kalian sudah jadi mahasiswa kan kerjaannya presentasi, buat makalah, presentasi kan? Nah, iya dong. Nanti kalian itu nanti sudah terbiasa. Kalau kalian sudah terbiasa, pastinya kalian tuh akan bisa teman-teman berpublic speaking, gitu. Nggak rumit kok, nggak susah. Ya gimana ya? Susah gampang sih. Susah gampang emang dibilang ya berpublic speaking. Soalnya tergantung diri kita. Bagaimana sih caranya untuk menyampaikan materi itu dengan jelas? Kan menyampaikan materi juga bagian dari public speaking. Atau kalian mengikuti perlombaan ditonton banyak orang, itu juga latihan public speaking. Seperti itu. Jadi kalian jangan takut kalau kalian disuruh ikut lomba ini, ikut lomba contohnya sasarannya halayak umum gitu, jangan takut. Itu kesempatan kalian, karena masa depan kalian itu nantinya itu ditentukan dengan cara berpublic speaking kalian, seperti itu. Jadi gini Kak, Kak Tasya punya saran nggak sih buat kayak mahasiswa baru gitu yang mau bergabung dengan presenter gitu misalnya? Sarannya Iya, ya. saran aku kalau kalian pengen jadi presenter, mahasiswa baru ya ini. Iya. Kalian harus berani mencoba dan harus mencari event perlombaan presenter sih. Yang pertama. Soalnya kan ya nggak ujuk-ujuk jadi presenter gitu kan enggak. Harus punya pengalaman dulu, seperti mengikuti perlombaan saat waktu SMA itu bisa jadi itu sudah menjadi bekal kita nantinya saat di universitas, seperti itu. Nah, untuk adik-adik juga kalau kalian pengen banget menjadi presenter, kalian ya harus belajar atau dengan mengikuti perlombaan dari waktu SMA atau MAN itu dibutuhkan banget, penting banget gitu.
Jadi itu sih salah satu kuncinya. Terus caranya ya harus bisa berlatih pokoknya, belajar, berlatih. Karena kalau semisal kita masih belum bisa gitu kan, kayak gimana sih caranya jadi presenter itu, terus suara presenter tuh kayak apa gitu. Kalian harus pintar-pintar cari tahu gimana sih caranya gitu. Bisa melihat dari YouTube, TV kayak gitu. Kayak apa namanya? Metro TV, TV One kayak gitu. Kan presenternya bagus-bagus kan. Nah, itu kalian bisa belajarlah dari situ kayak gitu. Kak Tasya, pernah nggak sih dapat head comment saat jadi presenter, baik di MAN atau di UNESA? Dan cara menghadapinya itu gimana? Enggak ada sih. Kalau selama aku jadi presenter ya, aku nggak ada. Alhamdulillah masih belum. Alhamdulillah iya, masih belum. Meskipun ada ya nggak apa-apa. Kan hak mereka kalau mau ngasih head comment ke kita. Cara menghadapinya ya udah, ya gimana ya? Kan pendapat orang kan masing-masing beda-beda kan. Jadi ya udah, kita harus legowo, harus kita terima sesuai dengan ya udah, apa ya, kayak kita tanggepin dengan apa adanya aja gitu. Nggak apa-apa kok. Tapi selama ini masih belum sih. Cuman ya ada sih kayak teman-teman kayak ngomong gini, pernah ngomong ke aku, "Ih, masih maba tapi udah ikut ya," kayak gitu-gitu kan. Gimana ya? Namanya juga pengen berproses ini, Bu. Jadi ya seperti itu. Apa yang membuat Kak Tasya itu suka sama presenter? Ya karena saya itu ngikutin jurnalistik ini, karena saya suka presenter ya dari jurnalistik ini ya. Dari jurnalis ini. Dari jurnalis ini, dari kelas 10 kan udah ikut jurnalis, terus ikut perlombaan terkait presenter kayak gitu, terus akhirnya wah kok enak ya, kok enak loh, kok iso aku gitu, oh ternyata aku bisa, dan akhirnya aku suka. Seperti itu teman-teman. Seru banget. Seru apanya nih? Banget emang. Seru apanya? Ngobrol-ngobrolnya seru. Oh, seru. Seru ya. Udah lama banget gak sih ini? Apa? Durasinya, waktu ngobrolnya ini? Lama kah ini? Berapa jam ini ya? Berapa jam ini, Pak? Las ini. Kata-kata buat kakak-kakakku yang habis ini lulus. Wes, dari Kak Tasya. Oke, kata-kata nih. Aku tidak bisa pandai berkata-kata, teman-teman. Kata-kata hari Mohon ini. maaf kata-kata hari ini. Jangan berani mencoba, tetap semangat untuk belajar. Iya dong. Kalau kalian takut mencoba, kalian pasti gak bakalan bisa. Dan bakalan stuck di situ-situ aja. Gak bakalan bisa mencari passion kalian itu di mana, gak bisa. Dan kuncinya kalian tuh harus percaya diri dan temukan apa yang ada di dalam diri kalian yang sebagai passion kalian, sebagai cikal bakal kalian yang nantinya dilanjutkan di universitas gitu kan. Dan saran saya sih ya dipersiapkan ya UTBK-nya. Selalu berdoa, selalu meminta restu kepada orang tua, kepada guru gitu. Ya, doa restu itu sangat penting teman-teman. Iya. Soalnya dulu aku ngalami juga ya waktu SNBP itu kayak gimana, dak-diduk ser, dan menunggu hasilnya itu loh yang membuat nangis, deg-degan, ya takut ada rasa kecewa, terus ya macam-macam ya. Tapi ya alhamdulillah karena ya butuh proses dan juga perjuangan, bisa terbukti seperti itu. Keren banget ya. Keren banget. Kalian juga keren. Kalian harus lebih keren. Kalian harus bisa. Iya dong, ya masa nggak bisa sih? Harus percaya diri. Iya. Kuncinya nomor 1 harus percaya diri gitu. Sulit sih Kak membangun percaya diri. Enggak sulit, enggak ada kata sulit kalau kalian ingin berproses. Doakan ya Kak. Pasti saya doakan. Pasti tak doain. Semoga sukses. Teman-teman semua doain juga ya. Aku doain semua di kelas 12 ini, kelas 12 angkatan ini, semoga sukses selalu, terus keterima di universitas yang kalian inginkan. Amin.
Sudah lama banget ya kita sharing-sharing sama Kak Tasya ini. Sama ya. Terima kasih Kak Tasya Iya, sudah sama-sama. menyempatkan hadir di Mandua Banyuwangi. Oke, sama-sama. Terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Jangan lupa like, Komen. dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye-bye.